Lingkungan sekitar tempat tinggal kita tidak akan pernah terlepas dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Para ahli mendefinisikan, teknologi merupakan sebuah terobosan, ilmu pengetahuan, atau keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan, guna membantu menyelesaikan pekerjaan manusia. Ada juga yang menyebut, teknologi merupakan sarana menyiapkan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Lantas, apa itu teknologi ramah lingkungan? Teknologi ini merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, bertujuan memberikan kemudahan terhadap kebutuhan manusia. Teknologi ini memanfaatkan sumber daya alam, dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan manusia. Pestisida nabati. Ya, konsep ini yang akan diaplikasikan pemanfaatannya kepada petani dalam bercocok tanam, salah satunya pada tanaman hortikultura. Pestisida nabati bahan aktifnya berasal dari tumbuhan ataupun bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang, ataupun buah. Teknologi ramah lingkungan adalah suatu konsep atau teknik yang dilakukan oleh Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Maluku yang merupakan bagian dari UPTD Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Beberapa teknologi pengendalian ramah lingkungan yang dilakukan oleh BPTPHP, khususnya Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Agen Sayati Paso Kota Ambon, diantaranya dengan memanfaatkan berbagai bahan spesifik lokasi, antara lain agens pengendali hayati, Trichoderma, Beveria metarisium, kemudian ada pestisida nabati, lalu MOL, mikroorganisme lokal, dan PGPR. Pestisida nabati adalah bahan-bahan yang diperoleh dari alam berupa bagian tanaman, daun, batang, ataupun biji yang diramu dan dibuat untuk pengendalian baik hama maupun penyakit yang menyerang tanaman di pertanaman milik petani ataupun di lahan milik masyarakat lainnya. Biosaka, teknologi ramah lingkungan yang saat ini menjadi pilihan bagi kelompok petani El Sadai di negeri Hutumori. Ini merupakan teknologi ramah lingkungan baru di bidang pertanian. Sebelumnya, para petani ini menggunakan pupuk kimia. Biosaka adalah ramuan larutan tumbuhan yang berperan sebagai elisitor
dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Biosaka juga merupakan bahan dari larutan tumbuhan atau rerumputan yang mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Biosaka adalah sejenis elisitor yang diperoleh dari beberapa jenis tumbuhan ataupun tanaman liar yang mengandung elisitor yang bermanfaat sebagai pemacu tanaman yang bisa meningkatkan pertumbuhan maupun beberapa produksi lainnya. Untuk bahan pestisida kimia itu biasanya diproduksi oleh produsen tertentu dengan memanfaatkan bahan-bahan kimia yang diformulasi bisa dalam bentuk padat, cair, ataupun lainnya. Sedangkan bahan-bahan pestisida nabati itu diperoleh dari alam sekitar yang memanfaatkan bagian-bagian tanaman, misalnya daun, batang, biji, ataupun buah lainnya. Untuk pembuatan biosaka, langkah awal yang harus dipersiapkan antara lain bahan-bahannya berupa 5 atau 6 jenis tanaman liar dengan ciri-ciri tidak terkena gigitan serangga atau penyakit, kemudian terkena sinar matahari langsung. Nah, bahan-bahan tadi dikumpulkan atau dilakukan eksplorasi, kemudian dipilih yang sehat. Langkah berikutnya, bahan-bahan dimasukkan ke dalam wajan atau loyang, lalu ditambahkan air, kemudian diremas-remas dengan cara searah jarum jam. Beberapa menit, bisa 10 atau 20 menit sampai larutannya homogen. Nah, setelah itu dicampur dengan air dengan konsentrasi 1 liter biosaka, 14 liter air, dimasukkan ke dalam hand sprayer, lalu disemprotkan ke bagian tanaman dengan cara tekanannya yang tinggi sehingga bukan air yang keluar tetapi semacam pengabutan atau embun yang keluar dari sprayer tersebut. Nah, untuk biosaka, beberapa hasil penelitian memang sampai sekarang ini masih dalam proses penelitian dan kajian-kajian. Di sini biosaka bisa membantu atau sebagai elisitor tanaman itu sendiri dalam proses penyerapan unsur hara. Untuk kalabasa, kalau bahasa Indonesianya buah mojo, digunakan sebagai pestisida nabati. Nah, pestisida nabati ini dibuat dengan cara 1 kilo buah mojo yang tua dicampur dengan 1 liter air, isinya atau dagingnya diambil kemudian diremas-remas. Setelah itu disaring, lalu didiamkan 1 malam, kemudian bisa dilakukan aplikasi pada besok harinya. Nah, buah mojo ini digunakan untuk jenis-jenis hama seperti kutu-kutu kebul, kutu putih, ataupun belalang di tanaman hortikultura ataupun di tanaman pangan. Penggunaan biosaka oleh kelompok tani El Sadai telah digunakan sejak 6 bulan terakhir ini, khususnya pada tanaman cabai. Sebelum kelompok tani El Sadai menggunakan pupuk biosaka atau PGPR atau
pupuk yang ramah lingkungan ini katong biasanya menggunakan pupuk kimia. Setelah katong pantau menggunakan pestisida nabati lebih produktif daripada yang sebelumnya katong menggunakan pestisida kimia. Katong pakai pestisida nabati lebih baik daripada katong pakai pupuk kimia. Pertama, katong saya mengeluarkan uang untuk mendapatkan bahan-bahannya ada di sekitar kebun, di pemukiman, jadi tinggal katong ambil saja dari alam. Pertama kali katong mengenal pestisida nabati ini karena katong diberikan pemahaman oleh petugas pertanian yang membidangi bidang pengendalian hama dan penyakit. Hasilnya katong bisa lihat sudah lebih dari 15 kali katong bisa panen. Katong pun tanaman cili sing sakit, sing layu, tapi tetap masih produktif dan berbuah lebat. Pestisida nabati hasilnya naik, sementara pakai yang kimia tetap makan menurun karena kemungkinan dari alam kalau panas kan atau siram berarti menurun dia punya produktivitasnya. Kalau untuk kimia 1 minggu 1 kali katong harus pupuk, sementara untuk pestisida nabati kapan saja katong bisa pakai karena sing mempengaruhi katong kesehatan baik bagi alam sekitar, jadi kapan saja katong bisa pakai. Dia punya kekurangan tuh ketika cuaca hujan terlalu lebat, katong sih bisa menggunakan pestisida nabati karena harus semprot uap itu yang keluar, jadi percuma. Baru kelompok katorang ini Elsada yang menggunakan pestisida nabati, yang lain belum. Ini nanti katong sampaikan buat teman-teman kelompok yang lain supaya kembali ke pestisida nabati, tinggalkan pestisida kimia. Sudah sekitar 6 bulan katong kembali ke pestisida nabati. Bahannya katong bisa langsung dapat di alam sekitar dan mudah dibuat dan mudah digunakan. Bahan-bahan yang digunakan pada Biosaka juga mudah didapat dan sangat ekonomis. Memutuskan untuk menggunakan Biosaka pada akhirnya membuahkan hasil. Hasil panen cabai petani Elsada ini lebih banyak dan juga cabai yang dipanen pun terlihat segar. Bukan saja meningkatkan produktivitas tanaman lewat Biosaka, namun kelompok tani Elsadai juga menggunakan agen hayati. Agen hayati yang digunakan petani Hutumuri adalah PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. PGPR atau bahasa singkatannya
Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau Rhizobacteria pemacu pertumbuhan tanaman. Nah, ini bisa digunakan dari bahan-bahan alami, di antaranya akar bambu yang digunakan sebagai biang PGPR itu sendiri, kemudian ada dedak, terasi, dan juga gula pasir. Nah, cara pembuatannya, pertama-tama kita membuat biang PGPR itu sendiri, yaitu akar bambu yang telah didapat direndam dengan air steril atau air yang sudah dimasak sebanyak 1 liter dengan akar bambunya sekitar 500 gram. Nah, cara pembuatannya, semua bahan tadi yang kapur api, dedak, terasi, dan gula dimasak dalam panci sebanyak 20 liter air sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, kemudian didinginkan, lalu dimasukkan biang PGPR yang tadi. Setelah itu dilakukan fermentasi selama kurang lebih 14 hari. Kemudian setelah 14 hari, PGPR ini dapat digunakan dengan konsentrasi 1 liter biang PGPR ditambah dengan 14 liter air, lalu diaplikasi ke bagian tanaman di seputaran perakaran. Fungsi PGPR itu sendiri di samping sebagai pemacu pertumbuhan tanaman, PGPR juga dapat memberikan perlindungan bagi tanaman, khususnya terhadap patogen-patogen tular tanah seperti fusarium dan lain-lain sebagainya. Penggunaan PGPR sangat dirasakan petani saat memutuskan untuk beralih dari penggunaan pestisida kimia. Sekaligus menjadi solusi membantu petani mengurangi masalah dalam usaha taninya. Musuh pertama itu lalat buah, terus gugur buah, itu merupakan musuh utama yang sampai saat ini ya sedikit sulit juga katong untuk mengatasinya, tapi dengan pestisida nabati ada perubahan yang bisa katong dapatkan dari hasil panen katong di kelompok tani El Shaddai. Berdasarkan data yang telah kami buat dan kami peroleh, untuk Biosaka ini sebagian besar sudah menjangkau hampir di seluruh Provinsi Maluku. Di Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dan sebagian kecil di Kota Ambon. Sedangkan untuk PGPR ini sama seperti Biosaka juga, terutama di daerah-daerah sentra hortikultura seperti di Kota Masohi, Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kota Ambon, Maluku Tenggara, dan Kota Tual. Balai Pelindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Maluku selalu melakukan sosialisasi
dalam bentuk pertemuan langsung dengan petani, kelompok tani, ataupun gapok tani. Dan juga melakukan aksi-aksi berupa gerakan pengendalian OPT yang ramah lingkungan kepada petani maupun kepada kelompok tani dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk proses pengendalian OPT dan menempatkan pestisida kimia sebagai alternatif pengendalian yang terakhir. Kenapa? Karena bahan-bahan ramah lingkungan ini mudah didapat, mudah dibuat, dan mudah diaplikasi dengan interval waktu yang sesuai kebutuhan petani itu sendiri. Beberapa tantangan yang kami peroleh di lapangan atau di tingkat petani, petani masih merasa bahwa pestisida kimia itu sangat ampuh, sangat kuat jika dilakukan pengendalian. Dan ini memang benar bahwa petani masih menempatkan pestisida kimia itu sebagai alternatif pertama dalam proses-proses pengendalian OPT-nya, dalam proses pengendalian OPT di lahan miliknya. Petani masih berpikir bahwa mereka menggunakan yang instan karena mereka tidak mau membuat atau mereka tidak usah capek-capek untuk melakukan dan membuat bahan-bahan yang ramah lingkungan itu. Tetapi kami terus berupaya dengan kemampuan kami menerapkan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan kepada petani tersebut. Sekarang ini banyak petani sudah mulai memikirkan bagaimana proses-proses budidaya mereka yang ramah lingkungan. Sebab masyarakat juga atau konsumen juga sudah mulai merasa khawatir dengan penggunaan bahan kimia yang secara terus-menerus dapat mengakibatkan mereka menjadi khawatir. Misalnya ada residu-residu yang tersisa pada produk-produk pertanian ataupun bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, kerusakan air, dan alam sekitarnya.
Lu pada ikut semua. Iya, Bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidi ini cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Lu pada ikut semua. Iya, Bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidi ini cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. UMP Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan sebesar 6,5%. Inspektorat Maluku Utara menggagas TLHP APIP BPK.
Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Maluku Utara hari ini Selasa 14 Januari 2025 bersama saya Faradila Sultan Batuah. Pemirsa, beragam informasi akan kami hadirkan dalam program Maluku Utara hari ini. Disiarkan langsung dari Bumi Maluku Kiraha, berikut Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, UMP Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan sebesar 6,5% dari UMP tahun 2024. UMP Maluku Utara pada tahun 2024 yaitu 3.200.000 menjadi 3.408.000 pada tahun 2025. Besaran UMP Maluku Utara tahun 2025 telah diresmikan menjadi Rp3.408.000. Angka ini naik 6,5% dari UMP tahun 2024 yang sebesar Rp3.200.000. Kenaikan ini tertuang dalam surat keputusan SK Gubernur Maluku Utara yang ditandatangani pada 6 Desember 2024. Selain UMP, Dewan Pengupahan juga menetapkan upah minimum sektoral dan upah minimum subsektoral atau UMSK tahun 2025. UMSK ditetapkan bervariasi tergantung sektornya, namun dipastikan lebih tinggi dari UMP. Kenaikan upah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di Maluku Utara seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan daya beli. Ada beberapa kenaikan UMSK yaitu sektor penebangan hutan naik 15% dari Rp2.973.797 menjadi Rp3.419.867. Sektor pertambangan dan galian naik 2% dari Rp3.426.164 menjadi Rp3.494.687. Sektor pertambangan emas naik 2% dari Rp4.298.285 menjadi Rp4.384.251. Sektor pertambangan nikel naik 1,5% dari Rp3.594.536 menjadi Rp3.648.454. Sektor industri pengolahan logam dasar naik 5,5% dari Rp3.242.191 menjadi Rp3.420.512. Sektor listrik, gas, dan udara naik 4% dari Rp3.303.799 menjadi Rp3.435.951. Sektor bangunan naik 15% dari Rp2.964.565 menjadi Rp3.409.250. Sektor angkutan, pergudangan, dan telekomunikasi naik 12% dari Rp3.050.993 menjadi Rp3.417.112. Sektor jasa perbankan naik 4% dari Rp3.783.684 menjadi Rp3.935.031. Ya, jadi memang kenaikan UMP ini juga sebenarnya lebih kepada situasi yang terjadi di secara keseluruhan ya. Karena memang setiap tahun juga kan ternyata selalu ada inflasi. Jadi UMP ini juga salah satunya upaya untuk mengantisipasi inflasi karena kalau terjadi inflasi dan tidak terjadi kenaikan upah minimumnya, tentu saja itu bisa berpengaruh kepada daya beli, kira-kira gitu. Ya. Samsudin Akadir berharap dengan setiap tahunnya ada inflasi UMP ini dapat meningkatkan kualitas hidup para pekerja dan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Naiknya UMP ini juga berpengaruh pada daya beli masyarakat yang bisa berada di sektor formal yang diharapkan dapat meningkatkan pengaruh positif terhadap perekonomian daerah. Kurniawan Samsudin Augie melaporkan.
Sementara itu pemirsa, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan jelas, Inspektorat Maluku Utara menggagas TLHP API BPK guna mendorong delegasi OPD yang memegang mandat anggaran melakukan perbaikan dan pemenuhan terhadap hal-hal yang belum terpenuhi. Dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan, Inspektorat Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau TLHP API BPK di Grand Majang Hotel Ternate yang berlangsung selama 2 hari. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten 1 Katril Ece. Saat ditemu TVRI, Katril Ece mengatakan data administrasi di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara yang terus dikawal oleh APIP diharapkan ke depannya dapat membentuk sebuah pemerintahan yang bersih, jelas, dan bebas korupsi. Melalui kegiatan ini, delegasi OPD yang memegang mandat anggaran didorong agar melakukan perbaikan, pemenuhan terhadap hal-hal yang belum terpenuhi dalam rangka melihat, menelusuri, dan memperbaiki sehingga menjadi sebuah dokumen yang bersih. Kita berharap agar ke depan clean government, pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih itu tentu harus dilahirkan melalui sebuah agenda penting pada hari ini, yaitu TLHP, tindak lanjut hasil pemeriksaan. Jadi tindak lanjut hasil pemeriksaan itu didorong agar semua delegasi di OPD yang memegang mandat anggaran agar melakukan perbaikan, pemenuhan terhadap hal-hal yang belum terpenuhi dalam rangka melihat, menelusuri, dan memperbaiki sehingga menjadi dokumen yang clean, dokumen yang bersih, clean and clear di situ. Ya. Selain itu, Kepala Inspektorat Maluku Utara Nirwan MT Ali kepada TVRI mengatakan kegiatan TLHP merupakan upaya sehingga tim PTL SKPD secara optimal dapat melakukan penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan. Kita berupaya agar semua tim CPTL di SKPD itu mereka optimal untuk melakukan penyelesaian terhadap tindak lanjut temuan. Terus kemudian pada pelaksanaan kegiatan rakor tindak lanjut temuan ini dihadiri oleh seluruh PTL SKPD yang telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur itu. Kemudian hari ini mereka hadir semua dan kita melakukan penyelesaian tindak lanjut dalam 2 tahap. Tahap pertama dengan sekitar 15 SKPD hari ini harus tuntas. Yang kedua besok 15 SKPD. Harapannya pada rakor ini Inspektorat Maluku Utara dapat menyelesaikan TLHP administrasi mencapai 90%. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, Kantor Pusat Dakwah Hidayatullah di Sofifi memberi kontribusi positif bagi pembangunan di Provinsi Maluku Utara. Dengan adanya Kantor Pusat Dakwah Hidayatullah dapat memperkuat dakwah sekaligus menjadi media pengembangan pendidikan dan karakter kepada masyarakat di Maluku Utara. Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Utara Abu Bakar Abdullah saat menghadiri acara peletakan batu pertama Kantor Pusat Dakwah Hidayatullah di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara mengatakan pembangunan Kantor Pusat Dakwah Hidayatullah diharapkan dapat memperkuat peran Hidayatullah dalam dakwah dan pendidikan di wilayah Maluku Utara. Dalam sambutannya, Abu Bakar menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan Hidayatullah yang luar biasa dalam membina umat dan bangsa. Pejabat Sekda Maluku Utara menyebutkan organisasi ini sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan masyarakat religius dan berkarakter. Hidayatullah memiliki peran penting dalam menyebarkan kebaikan melalui pendidikan dan dakwah. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan kuat secara moral. Abu Bakar menyoroti tantangan keumatan di era teknologi yang terus berkembang. Menurutnya, kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan nilai-nilai religius agar dapat menciptakan generasi yang kuat secara spiritual dan intelektual. Teknologi adalah alat, namun nilai-nilai moral dan religius harus menjadi fondasi dalam membentuk karakter generasi muda. Abu Bakar berharap keberadaan Kantor Pusat Dakwah Hidayatullah di Sofifi dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam membangun pendidikan dan dakwah.
Membangun kantor ini kan saya kira tidak mudah keputusan untuk membangun kantor di situ seperti Sofifi, tetapi ini satu komitmen dan keberanian mereka untuk membangun. Saya kira tidak sekedar hanya memberikan ruang akses bagi orang di sini, tapi juga bagian penting dari percepatan pembangunan kota Sofifi. Jadi kalau semua lembaga-lembaga organisasi sosial kemasyarakatan itu menginisiasi membangun kantor-kantor pusatnya di sini, saya kira sesuatu yang sangat positif. Jadi selain memudahkan percepatan dakwah dan gerakan pendidikan, tetapi sekaligus juga memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam rangka percepatan kota Sofifi. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Hidayatullah Dudung A. Abdullah mengungkapkan Hidayatullah telah hadir di 38 provinsi dengan berbagai jaringan. Hidayatullah terus berkomitmen sebagai Jamatun Minal Muslimin dengan prinsip Al-Watsatiyah untuk membangun peradaban Islam bersama elemen umat dan bangsa. Ada beberapa organisasi pendukung di sini, insya Allah menjadi kantor bersama dan sekaligus pusat rumah Quran ya, untuk menjadi base camp sentral dakwah kita, apalagi secara biografis untuk Maluku Utara adalah pulau-pulau, beberapa dai-dai kita di pelosok-pelosok daerah, tempat transit untuk titik ini adalah di provinsi di Sofifi ini. Harapan kita ini ada guest house juga yang menjadi tempat transit untuk para dai-dai dan guru-guru mengaji di pelosok-pelosok. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Lu pada ikut semua. Iya bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidah ini cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa bro? Nggak motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala bro. Pantas sih. Dari mana ini bro? Dari kantor ini habis lembur. Banyak pekerjaan. Tinggal di mana bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini ya. Soba bantu badorong ini bro. Bro juga, apa-apa. Soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you bro, thank you. Yoi. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan pemirsa, berikut ini kita ikuti informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar apel pagi dengan seluruh ASN dan OPD di lingkungan Pemprov Maluku Utara yang dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Samsudin Abdul Qadir. Apel pagi ini menjadi bagian dari upaya untuk merencanakan dan mendorong peningkatan inovasi di masing-masing OPD. Ini dihadiri oleh PJ Gubernur Maluku Utara Samsudin Akadir
Sekretaris Daerah, seluruh pejabat tinggi Pratama, serta ASN dan OPD dari berbagai unit kerja di Pemprov Maluku Utara. Apel pagi seluruh OPD dengan tema konsolidasi penguatan indeks inovasi daerah menuju Maluku Utara yang sangat inovatif 2025 dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Maluku Utara. Dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran setiap OPD dalam mendukung pembangunan daerah yang belum inovatif dengan meningkatkan sistem-sistem baru pelayanan bagi masyarakat agar lebih puas dalam pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan. PJ Gubernur Samsudin Akadir juga mendorong peningkatan inovasi di masing-masing OPD dengan hasil yang didapatkan saat ini, yaitu Provinsi Maluku Utara masih pada middle di tengah dan berada pada nomor urut 14 Provinsi Inovasi. Dengan kondisi tersebut masih secara per OPD-nya yang sangat inovasi masih kecil. Hanya beberapa OPD yang inovatif meski dalam pencapaian yang didapatkan dengan kategori Provinsi Inovatif. PJ Gubernur berharap sekaligus mencanangkan di tahun 2025, yaitu tahun inovasi bagi Maluku Utara yang inovatif. Jadi sebagaimana dengan yang kita dapatkan, hasil yang kita dapatkan saat ini, Provinsi Maluku Utara masih berada pada middle ya, di tengah kira-kira, karena kita berada pada nomor urut 14 ya, Provinsi inovasi, sangat inovasi gitu ya. Nah, jadi kita berharap bahwa dengan kondisi tersebut ternyata kita masih untuk secara per OPD-nya itu yang sangat inovatif itu masih kecil. Hanya beberapa OPD ya, sekitar 4 atau 5 saja. Kemudian ada sekitar 10 yang inovatif. Kemudian ada sekitar 10 lagi yang kurang inovatif dan sisanya justru lebih banyak yang tidak inovatif. Oleh karena itu dengan kita melaksanakan pencanangan tahun inovasi 2025 ini, mudah-mudahan semua akan melaksanakan inovasi yang lebih baik. Inovasi ini menjadi sangat penting karena dia terkait dengan sistem kerja yang ada di perangkat daerah maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Apel pagi ini menjadi bagian dari upaya untuk merencanakan dan mendorong peningkatan inovasi di masing-masing OPD. Samsudin Akadir berharap agar dapat mewujudkan Maluku Utara yang lebih maju dan berdaya saing, serta meningkatkan sistem-sistem baru dalam pelayanan dan berharap kepada semua perangkat daerah untuk terus melakukan inovasi agar Maluku Utara tidak tertinggal. Kurniawan Augie Samsudin melaporkan. Pemirsa, dalam apel pagi seluruh OPD dan ASN Pemprov Maluku Utara yang dipimpin oleh PJ Gubernur Samsudin Abdul Qadir mengapresiasi peningkatan indeks inovasi daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan menggelar apel pagi seluruh ASN dan OPD di lingkungan Pemprov Maluku Utara yang dipimpin oleh penjabat Gubernur Provinsi Maluku Utara. Di hadapan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dan para ASN, PJ Gubernur Samsudin Akadir memaparkan beberapa indikator sebagai pencapaian peningkatan indeks inovasi daerah yang telah dicapai di tahun 2024. Berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan pemerintah pusat melalui keputusan Menteri 2 tahun terakhir, Provinsi Maluku Utara telah mengalami penilaian perubahan cukup signifikan. Pemprov Maluku Utara telah mengalami kenaikan indeks posisi 34 menjadi 12 dari 34 provinsi di Indonesia. Dan tahun 2024, Pemprov Maluku Utara melalui keputusan Dalam Menteri nomor 400.10.11 Datar 2024 tentang indeks inovasi daerah provinsi kabupaten kota menempatkan posisi Maluku Utara pada posisi ke-14 dari 38 provinsi. Dalam apel pagi yang dilaksanakan oleh seluruh ASN dan OPD, PJ Gubernur Samsudin Akadir menyerahkan piagam inovatif, di mana yang masuk inovatif yaitu PPJ, Dinas Kesehatan, UPTD Kesehatan, Dinas Sosial. Berkat langkah strategis kinerja Maluku Utara berhasil keluar dari zona merah dengan presentasi pencapaian di atas 75-80. PJ Gubernur Samsudin Akadir mengapresiasi kinerja seluruh aparatur sipil negara ASN dan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara atas kinerja di tahun 2024. Dengan upaya kerja keras dapat melewati berbagai tantangan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan baik dan berhasil mencapai indeks inovasi daerah
yang masuk pada kategori provinsi dengan kategori inovatif. Kalau secara provinsi kan kita 14 ya, secara nasional. Sedangkan kalau yang inovatif tadi kan sudah jelas itu ada penyerahan yang sangat inovatif, kemudian yang inovatif dan tidak inovatif serta yang kurang inovatif serta tidak inovatif. Nah, dari angka itu hanya sekitar 4 atau 5 yang inovasi. Nah, itu ada PBJ, ada Dinas Kesehatan, ada UPTD Kesehatan, kemudian juga ada Dinas Sosial gitu ya. Nah, itu yang sangat inovatif. Sisanya ada sekitar 10 itu ada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, pemberdayaan perempuan, kemudian dan lain-lain itu adalah yang inovatif. Sisanya itu kurang inovatif, artinya melaksanakan inovasi tapi belum sampai pada standar yang sebaiknya, yang standar sekurang-kurangnya standar yang bisa dikatakan sebagai inovatif. Nah, sisanya masih banyak yang belum melakukan perubahan atas sistem kerja dan sistem pelayanan di dalam kantornya. Justru lebih banyak itu yang kita dorong untuk segera dilakukan upaya-upaya memikirkan bagaimana pelayanan yang lebih baik dengan tata cara yang baru. PJ Gubernur Samsudin Akadir berharap di tahun 2025 merupakan langkah awal untuk Maluku Utara menghadapi tantangan mempertahankan kinerja mereka. Provinsi dengan kategori inovatif merupakan kapasitas dan kemampuan prestasi, potensi dan kemampuan berkolaborasi untuk menjadi satu pemerintah yang unggul. Melalui modal yang sudah ada di tahun 2024 akan menjadi penunjang kinerja di tahun 2025. Dengan lebih maju dan mempertahankan indeks inovasi daerah menuju Maluku Utara yang sangat inovatif. Kurniawan Augie Samsudin melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di Maluku Utara hari ini. Ya pemirsa, kami mohon maaf dan kita ikuti informasi Klik Sulampa. Pemirsa, potensi ikan yang tinggi di Kota Sorong, Papua Barat Daya untuk mendukung suksesnya program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Ketersediaan ikan yang cukup sangat mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk di wilayah Papua Barat Daya. Sehingga pemerintah Papua Barat Daya menjamin stok kebutuhan ikan laut untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis dapat terpenuhi. Ikan laut menjadi lauk yang primadona bagi masyarakat Papua, khususnya warga Kota Sorong. Ketersediaan ikan laut yang cukup mulai dari pasar ikan hingga ke sistem penyimpanan yang baik menjadi poin penting. Nampak suasana di pasar ikan Jembatan Puri Sorong, di mana pasar ini menjadi sentral pasar ikan terbesar di Papua Barat Daya. Dipenuhi stok ikan laut segar yang merupakan hasil tangkapan nelayan, dijual ke pasar untuk dibeli warga. Berbicara kebutuhan stok ikan laut, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Kelautan Provinsi Papua Barat Daya, Absalon Salosa, menyampaikan sangat mendukung program makanan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo. Ketersediaan ikan laut yang stok melimpah di Papua Barat Daya untuk mendukung suksesnya program makanan bergizi gratis di Papua Barat Daya. Absalom juga menambahkan, stok ikan laut yang ada saat ini sangat banyak di pasar maupun di klaster penyimpanan ikan, dan stok ikan yang ada untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Papua Barat Daya hingga ke Papua Barat. Mendukung dan mengamankan kebijakan Pak Presiden, punya sektor kelautan perikanan, stok ikan kita tersedia. Ikan lagi musim, lagi melimpah sekarang di PP, di beberapa kapal yang masuk ikan, stok ikan melimpah banyak, ditampung di posko yang ada sampai sampai Mei lah, bulan Mei baru berakhir musim ikannya. Artinya Papua Barat Daya lagi melimpah ikan ini sampai bulan Mei nanti. Kalaupun sampai Juni, Juli, Agustus kan ada kita punya postor yang ditampung untuk mengantisipasi
bulan semacam paceklik atau lagi angin, ombak atau bulan terang atau apa gitu, ya stok di Bulstok sudah tersedia untuk menutupi bulan-bulan yang lagi tidak melimpah atau tidak musim ikan itu. Sementara itu Dandim 1802 Sorong, Letkol Angga Wijaya, menyampaikan rencana program makanan bergizi gratis akan dilaksanakan pada tanggal 13 Januari mendatang. Seluruh persiapan telah dilakukan untuk melaksanakan program tersebut. Kita di sini sudah berkoordinasi, kemudian kami juga sudah mengecek segala kesiapannya. Jadi minggu ini kita akan finalisasi dan mudah-mudahan secepatnya akan dioperasionalkan. Kita upayakan mungkin minggu depan tanggal 13 ini sudah bisa beroperasional untuk melaksanakan kegiatan makan bergizi gratis kepada anak sekolah yang sudah terdata di tempat kami. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, berikut ini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca yang akan berlaku besok Rabu 15 Januari 2025 di wilayah Maluku Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batuah, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan pemirsa, berikut ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama TVRI Nasional. Selamat malam dan sampai jumpa.